Ketemu kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study. Malam hari ini kita akan membahas dari surat 1 Yohanes. Kita sudah sampai di pasal yang keempat. Kali ini kita akan membahas 6 ayat yang pertama dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan saya bacakan buat kita semua. 1 Yohanes pasal yang keempat mulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, saudara, saya nggak tahu dengan saudara saat ini di tempat saudara, tapi di sini lagi hujan. Saya berharap suaranya tidak mengganggu kita. Ada suara hujan cukup deras hari ini, puji Tuhan. Akhirnya Surabaya hujan juga. Nah, kembali ke dalam apa yang sedang kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin kan, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar istilah berbicara tentang mental health, kesehatan mental. Dan kesehatan mental ini merupakan suatu permasalahan yang bisa dikatakan akhir-akhir ini seringkali muncul dan seringkali dijadikan alasan untuk seseorang itu melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu gara-gara permasalahan secara mental ini. Dan ini memang masalah secara mental. Nah, kalau berbicara tentang hal ini, saudara, kehidupan kekristenan itu sebenarnya juga berbicara tentang berbagai macam hal yang berkaitan tentang konflik, berkaitan tentang yang namanya peperangan. Sekalipun saat ini mungkin ada peperangan secara militer, tetapi peperangan yang terbesar sebenarnya adalah peperangan secara mental. Jadi peperangan mental adalah pertempuran yang ada di dalam pikiran kita. Setiap hari kita bisa mikir, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam hal sehingga kita mau nggak mau kita mikir tentang hal itu dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dari apa yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber dalam kehidupan kita membuat kita berpikir, membuat kita kemudian mengambil keputusan demi keputusan. Amsal mengatakan bahwa sebab seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Atau dengan kata lain, sebab seperti orang berpikir di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, demikian juga dia. Nah, pikiran kita itu membentuk apa yang disebut sebagai karakter kita. Pikiran kita akan menentukan seperti apa perilaku kita. Kalau misalnya kita bisa menguasai pikiran seseorang, sebenarnya kita sudah menguasai orang itu. Kita bisa pegang dia kalau kita bisa menguasai pikirannya. Oleh karena itu ada suatu medan peperangan yang terjadi yang berusaha untuk menguasai pikiran manusia. Setiap hari ini terjadi. Dan peperangan yang besar ini berkaitan tentang pikiran kita, tentang mental kita. Ini merupakan peperangan dalam hal ide, dalam hal gagasan, dalam hal peperangan dalam hal idealisme. Atau dengan kata lain ada ideologi. Jadi ada kekuatan yang besar yang sedang bertempur untuk berusaha merebut pikiran saudara. Untuk merebut pikiran saya, untuk merebut pikiran kita semua. Merebut pikiran setiap orang yang ada di dunia ini. Nah, pikiran kita setiap hari diserang, dibombardir dengan berbagai macam ide-ide gagasan baru. Baik itu melalui kata-kata yang kita dengar, melalui gambar-gambar, video-video yang kita lihat, video yang kita scroll setiap hari,
Itu ada gagasan-gagasan, ada ide-ide yang masuk. Dan bisa jadi kita bisa dibuat bingung oleh berbagai macam gagasan, ide, ideologi yang disajikan kepada kita sekarang. Misalnya pada zaman hendak menuju kepada pilkada, ada berbagai macam gagasan, ide, oh harusnya pilih yang ini, oh harusnya pilih yang itu. Karena kalau yang ini ada kehebatannya begini. Kalau pilih yang itu, dia punya kelemahan seperti ini dan lain sebagainya. Ini yang sedang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya ada dari teman-teman yang kalau misalnya bangun pagi gitu kan. Kalau dulu bangun pagi yang dilakukan adalah buka mata, kemudian tarik-tarik badan, kemudian ada lagunya kan. Setelah bangun kemudian pergi mandi. Tapi sekarang berbeda. Zaman sekarang mungkin bangun tidur ngambil HP, lihat dulu apa yang terjadi di sana. Memasukkan berbagai macam ide gagasan di dalam pikiran kita. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari hal ini, ada dua tingkatan di mana peperangan ini terjadi. Yang pertama adalah tingkatan secara manusiawi. Jadi secara horizontal, secara manusia di antara kita. Kemudian yang kedua adalah yang memang ada, tapi seringkali diabaikan oleh orang adalah dalam tingkat supranatural, tingkat rohani. Nah kalau bicara tentang tingkat manusiawi, peperangan ini bisa dikatakan sebagai suatu peperangan dalam hal propaganda. Nah di tingkat supranatural atau rohani seringkali disebut peperangan secara profetis. Karena bicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan ini berasal dari dunia roh gitu kan. Dan karena ini disebut sebagai profetis, disebut sebagai nubuatan. Nah, fokus kita saudara bukan sebenarnya pada peperangan secara propaganda, tetapi bicara tentang hal-hal profetik, hal-hal nubuatan yang terjadi di dalam pikiran manusia. Karena kita akan berpikir, kalau kehidupanku seperti ini maka nanti bagaimana di masa yang akan datang? Apakah aku harus melakukan ini ataukah aku melakukan yang itu dan lain sebagainya. Nah kalau kita bicara tentang propaganda, propaganda itu berasal dari manusia. Karena peperangan secara horizontal. Dari ide-ide manusia. Di mana ada pemikiran yang satu mencoba untuk mempengaruhi yang lain. Sedangkan kalau kita berbicara tentang profetis, bicara tentang nubuatan, itu berasal dari sumber yang supranatural. Dan hal ini berusaha untuk menangkap kita, mengikat pikiran manusia. Kalau kita mau jujur dan kita melihat keadaan dunia ini, kita bisa menemukan bahwa manusia itu terus-menerus berusaha untuk mengendalikan pikiran satu dengan yang lain. Tujuannya macam-macam. Kita misalnya kan, kalau bicara misalnya kita lagi punya toko jualan gitu kan, kita berusaha untuk mempengaruhi pikiran orang lain supaya tujuannya untuk hal-hal komersial. Supaya mereka bisa beli produk kita, supaya mereka bisa melihat apa yang kita jual dan akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi selain itu juga ada orang-orang yang menggunakan berusaha untuk mengendalikan pikiran orang lain untuk tujuan misalnya perang secara militer misalnya. Atau misalnya untuk mendapatkan keuntungan dalam hal yang lain. Ada berbagai macam tujuan. Dan dua saluran utama untuk bisa memasukkan ide, gagasan di dalam pikiran kita adalah melalui mata kita dan juga melalui telinga kita. Jadi dua hal ini yang dipakai untuk memasukkan ide dan gagasan itu. Dan umumnya saudara, saluran utamanya adalah melalui telinga, apa yang kita dengar. Ide-ide, gagasan-gagasan itu ditampilkan, disampaikan kepada kita melalui kata-kata yang diucapkan. Tapi pada zaman sekarang ini terjadi suatu peralihan yang besar. Dari telinga, awalnya dari kata-kata, beralih kepada mata. Diawali dengan misalnya penemuan mesin cetak, gitu kan? Jadi awalnya dari orang bicara, kemudian sudah ada dalam bentuk tertulis, sehingga orang bisa membaca, melihatnya. Kemudian setelah itu dunia semakin berkembang, muncul ada yang namanya televisi. Zaman dulu kalau melihat televisi, waktu saya dulu di kampung itu kan, waktu nonton TV, TV-nya ada satu yang nonton satu kampung, nonton satu televisi itu. Jadi dari telinga pindah ke mata.
Kemudian zaman berkembang, muncullah internet, muncullah media sosial yang mampu untuk menyebarluaskan propaganda itu dengan sangat cepat. Dan media sosial pada saat sekarang ini bisa menyajikan kepada kita berbagai macam hal untuk memperluaskan, menyebarluaskan ide gagasan. Dan ini merupakan alat yang bisa dikatakan dalam sejarah paling canggih sekarang. Dan propaganda ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Saya ingat dulu kan, waktu saya masih SD kalau nggak salah. Pada waktu itu ada satu kejadian di dunia ini, yaitu bicara tentang gerhana matahari total. Dan pada waktu itu melalui Menteri Penerangan pada saat itu, kalau nggak salah namanya Pak Harmoko gitu kan, dikatakan bahwa sekolah harus libur. Pada waktu gerhana matahari total ini, nggak boleh ada orang yang keluar rumah karena bisa membuat buta. Itu propaganda yang disampaikan. Sehingga saya ingat pada waktu itu dari sekolah meliburkan kita yang lagi sekolah, dan kemudian orang tua saya juga melarang untuk keluar rumah gara-gara ada propaganda seperti ini. Mengikat pikiran dan membuat orang bisa melakukan apa yang awalnya kita nggak berpikir untuk melakukannya, tapi kita melakukan hal tersebut. Itu yang terjadi pada waktu itu. Saya nggak tahu dengan saudara, apakah saudara mengingat hal ini, atau mungkin ada dari teman-teman yang pada saat itu ya belum lahir. Tapi ini hasil dari propaganda. Itu pada waktu itu salurannya baru TV-nya misalnya baru TVRI gitu kan. Radio mungkin baru RRI. Tapi dampaknya begitu besar. Bayangkan sekarang ada satu hal yang disebut sosial media ini yang sungguh luar biasa. Semua orang memakainya. Dan kita pun memakai hal ini untuk hal-hal yang baik. Kita juga bisa memakainya untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi apa yang dilihat oleh mata pada umumnya berdampak 2 kali lipat daripada hanya kita sekedar mendengar. Kalau kita bisa melihat, wah bisa tahan itu berjam-jam bisa melihat hal tersebut. Melalui kotak persegi yang kecil seperti ini ya. Sebenarnya ada di tangan kita ini, kita disuguhkan ide demi ide, gagasan demi gagasan. Kita diserang, dibombardir dengan berbagai macam gagasan yang disampaikan oleh orang. Nah, ini yang disebut sebagai peperangan secara propaganda. Saudara, kita harus sadar bahwa ada cara iblis untuk menjauhkan orang dari kebenaran adalah dengan memberikan atau menyarankan kepada kita bahwa ada begitu banyak hal, ada begitu banyak aspek, ada begitu banyak ide yang berbeda, sehingga kita nggak akan pernah tahu apa itu yang namanya kebenaran. Tadi kita lagi dalam perjalanan lagi berbincang-bincang, kemudian dikatakan ada yang mengatakan bicara tentang keselamatan itu seperti ini. Bicara tentang kita punya pilihan, tapi ada orang yang mengatakan kita tidak punya pilihan. Jadi ada banyak hal yang bisa dijadikan pertentangan. Ada berbagai macam ide-ide yang terus-menerus dilancarkan, termasuk bicara tentang keagamaan, termasuk bicara tentang Tuhan. Sehingga orang seakan-akan akan mulai berpikir, loh gimana saya bisa tahu mana yang benar? Melihat semua informasi yang masuk ini, bagaimana saya bisa tahu mana yang benar? Saya jadi bingung gitu. Karena pada waktu saya pergi ke gereja, saya dengarkan khotbah di hari Minggu, khotbahnya ngomong seperti ini. Tapi pada waktu saya pulang ke rumah, kemudian saya nyalakan TV, saya nonton program keagamaan, disampaikan hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan di gereja tadi. Kemudian waktu saya cari informasi ini melalui Google, membaca dari artikel-artikel, melihat dari video-video yang ada di YouTube, kok berbeda lagi. Waktu aku bandingkan dengan membaca buku ini, tulisan itu, kok beda. Jadi makin bingung, mana yang benar? Gitu. Tapi satu hal yang merupakan satu penghiburan buat kita, satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi pegangan bagi kita adalah ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sudah menemukan yang namanya Yesus Kristus, harusnya kita tidak menjadi bingung lagi. Karena kuncinya ada di dalam Yesus Kristus. Saat saudara dan saya kita menemukan Yesus, kita menyadari bahwa Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Dan di dalam diri kita sebenarnya sudah ada kekuatan
untuk menolak apa yang disebut sebagai propaganda ini. Saat kita punya kebenaran itu, kita punya Yesus sebagai sang kebenaran hidup di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Propaganda itu tidak membuat kita menjadi bingung lagi. Saat ada orang ngomong begini, saat orang ngomong begitu dan lain sebagainya, kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban dari segala sesuatu hal yang membingungkan ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang kebenaran yang sejati itu tidak berasal dari penemuan manusia. Kebenaran yang sejati itu datangnya dari pewahyuan ilahi. Kebenaran yang sejati itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, oleh pikiran manusia, tetapi sesuatu yang sudah ada sebelum manusia ada dan kemudian itu diungkapkan kepada kita oleh sang kebenaran, oleh Allah sendiri. Oleh karena itu kebenaran yang sejati itu bukan berasal dari ide-ide manusia, melainkan dari pewahyuan ilahi. Saudara kita bisa berdiskusi. Kita bisa, masing-masing kita bisa mengemukakan pendapat kita. Karena kita berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, situasi, tradisi kita beda-beda. Kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita. Tetapi kita akan semua sampai pada satu titik di mana semua gagasan kita yang kita lontarkan bisa berhantaman satu dengan yang lain. Itu tidak membuahkan hasil. Hanya sekedar suatu diskusi belaka. Kalau misalnya saudara pernah melihat satu acara TV yang kemudian berdebat antara ini dan itu kan, ngomong ini, semuanya kayaknya muter-muter begitu-begitu saja. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu semua hal yang bisa disampaikan oleh orang, maka diskusi itu menjadi suatu hal yang hambar yang tidak bernyawa. Sebab semua ide-ide manusia itu akan sampai pada satu jalan buntu dan bukan jalan kebenaran. Namun hal ini akan berbeda. Saat ada sekelompok orang berkumpul untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini suatu hal yang berbeda, saudara. Kalau berbicara apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saat kita membahas tentang kebenarannya, maka diskusi itu akan terus hidup. Karena kebenarannya adalah kebenaran yang sejati dan itu akan terus hidup. Jadi kita akan memiliki sesuatu hal untuk kita hidupi. Sebab kita mendapatkan kebenaran dengan cara yang benar. Yaitu melalui pewahyuan dan bukan melalui propaganda. Karena itu saudara, Injil itu bukanlah bahan untuk propaganda. Injil itu bukanlah bahan untuk kita berdebat. Tapi Injil itu merupakan suatu alat yang bisa kita pakai untuk kita bisa makin menyebarkan pengetahuan ini. Untuk kita proklamasikan. Untuk kita menjadikan satu pengajaran. Itu bicara tentang Injil. Jadi Injil bukan sesuatu hal yang kemudian kita perdebatkan, didiskusikan, dan kemudian kita sejajarkan dengan berbagai macam pendapat yang ada di dunia ini. Injil itu bukan suatu gagasan yang ditawarkan untuk bahan kita berpikir, untuk bahan kita untuk hebat-hebatan satu dengan yang lain, bukan. Tetapi Injil adalah kebenaran yang sedang dihadapkan dalam berbagai macam ide, gagasan manusia. Injil itu berdiri sendiri. Itulah sebabnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, dia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama, dia bicara seperti ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan kami tidak pakai metode-metode propaganda yang begitu licik untuk kami memberitakan Injil. Kami tidak menjebak orang sehingga mereka menjadi percaya. Kami tidak berusaha mendebat orang supaya kemudian mereka menyadari, oh yang aku miliki gagasanku itu salah, harus yang ikut yang ini. Bukan seperti itu. Paulus mengatakan kami tidak berusaha untuk mencuci otak kamu.
Kami tidak berusaha untuk memanipulasi pikiranmu atau menyerang kamu dengan berbagai macam kebenaran yang kami sampaikan sehingga kamu nggak bisa tolak hal ini. Tapi yang kami lakukan adalah kami memberitakan Kristus. Memberitakan Dia yang sudah disalibkan. Dan itulah kebenarannya. Karena itu tugas saudara dan saya, tugas kita adalah memberitakan kebenaran. Menyampaikan Injil, kabar baik itu. Sehingga orang yang mendengarnya, mereka itu bisa bebas gitu loh. Mereka bisa bebas untuk menerimanya, tapi juga mereka bisa bebas untuk menolaknya saat kita sampaikan tentang hal ini. Karena nggak ada yang dipaksa gitu loh. Bukan kemudian kita memberitakan Injil dengan menodongkan senjata di atas kepalanya. Kamu harus percaya, nggak seperti itu. Jadi orang bisa menerima, bisa menolak. Nah ini bedanya. Jadi kalau kebenaran itu datangnya dari suatu hal yang profetis, dari nubuatan, dari firman Tuhan, itu bukan propaganda manusia. Dan orang percaya, orang Kristen punya Kristus di dalam diri mereka. Kristus yang sebagai kebenaran. Maka orang Kristen harusnya memiliki satu kemampuan yang begitu kuat untuk kita bisa melawan yang namanya propaganda. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, kita punya suatu kekuatan yang begitu kuat untuk kita melawan propaganda sebab kita punya kekuatan ini, sebab kita punya kebenaran yang sejati ini. Terus bagaimana caranya iblis bisa menghancurkan orang percaya? Bagaimana caranya iblis bisa menyerang gereja Kristen? Caranya bukan lewat propaganda secara manusiawi. Karena orang Kristen harusnya nggak mempan tentang hal itu. Tetapi dengan cara profetis juga. Memberikan nubuatan-nubuatan, tapi nubuatannya palsu. Seperti ini adalah caranya. Bukan dengan membawa orang Kristen itu menyampaikan suatu ide gagasan yang baru, yang aneh, yang nyeleneh, yang bertentangan dengan firman, jelas kita langsung tahu ini hal yang salah. Ya. Orang Kristen bisa melihat dengan jelas, oh ini bukan bicara tentang kebenaran. Tapi dengan menghadirkan seseorang yang mengaku bahwa aku mendapat pewahyuan dari Tuhan. Aku mendengar Tuhan berbicara. Secara rohani aku dengar dia. Aku mendapatkan pewahyuan ini secara supranatural. Aku punya satu hubungan dengan alam roh. Aku bisa menembus alam roh itu dan aku bisa mengambil pesan yang diberikan dari sana. Dan mengaku pesan ini adalah pesan dari Tuhan. Yohanes mengatakan di pasal yang keempat ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi seperti Yohanes ini sedang berkata, aku tidak ingin kamu percaya segala pesan yang mengatakan ini pesan rohani, pesan supranatural. Jangan kamu langsung percaya setiap roh. Kenapa demikian? Karena ini adalah satu hal yang bisa membingungkan orang percaya, orang Kristen. Bukan bicara tentang propaganda secara manusia, ya kan? Atau bukan bicara tentang nubuatan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Tapi kalau ada nubuatan palsu, itu bisa membuat orang Kristen itu bingung. Dan saya ingin mengatakan bahwa ini merupakan satu ancaman yang makin meningkat, makin lama makin banyak. Nabi palsu ini mulai muncul. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang lagi mengerjakan suatu hal yang dahsyat juga hari-hari ini. Makanya akan ada penentang-penentang. Akan ada muncul nabi-nabi palsu. Dan muncul mereka dengan membawa pesan dari dunia roh yang bukan berasal dari Tuhan. Ada pesan-pesan secara mistis yang mulai dimunculkan. Dan sayangnya kan, mereka ini kemudian bisa berkata bahwa ini loh yang kebenaran dari Tuhan. Aku mendengar Tuhan bicara. Ada hal-hal yang harus dibereskan yang seperti ini. Ini kata Tuhan. Ada suatu hal yang seakan-akan mistis. Yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Yang seakan mereka mengatakan, loh Tuhan sampai hari ini masih berbicara. Dia bicara kepadaku pada waktu aku menyendiri, bersaat teduh, bermeditasi. Ada juga orang-orang Kristen yang saya pernah melihat kan. Waktu itu beberapa tahun lalu menjadi cukup booming adalah mereka melakukan pujian dan penyembahan tapi pakai obat-obatan. Sehingga kemudian mereka
mengatakan bahwa kami langsung mendengar dari Tuhan karena mereka lagi nge-fly pakai obat-obatan itu. Ada berbagai macam cara yang lainnya yang mengklaim ini adalah suara Tuhan. Ini berasal dari Tuhan. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita bukanlah orang yang bodoh, yang mudah untuk ditipu. Asal kita mau hati-hati. Masalahnya kalau kita nggak hati-hati, kita mau terima semua yang mengatakan wah, bahwa aku datang dengan nama Tuhan, dan kemudian kita langsung gampang percaya, repot. Kita perlu hati-hati, kita perlu untuk menguji segala sesuatu. Kita tidak langsung percaya segala hal yang dikatakan kepada kita. Bahkan kalau orang yang mengatakannya itu mengatakan aku mendengar ini langsung dari Tuhan. Kita nggak langsung percaya, tapi kita mengujinya. Dengan demikian, orang percaya, orang Kristen, kita punya perlawanan terhadap berbagai macam nubuatan palsu. Dan kita juga punya perlawanan terhadap propaganda yang disampaikan kepada kita. Karena itu saudara, kita perlu meneladani Kristus. Di mana Kristus itu tidak pernah menaruh kepercayaannya, menaruh imannya kepada manusia. Mengingat apa yang dikatakan di dalam Alkitab dan dikatakan oleh hati nurani kita tentang sifat manusia, sebenarnya kita ya harusnya tidak menaruh kepercayaan kepada manusia. Sebab kita perlu hati-hati kalau kita mau mempercayakan diri kita kepada orang lain. Tuhan Yesus mengatakan jangan sampai kita melemparkan mutiara kepada babi. Jangan kita mempercayakan hal-hal yang kudus kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus juga tidak mempercayakan dirinya kepada roh-roh. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-roh. Sekalipun apa yang dikatakan roh itu merupakan suatu hal yang benar. Roh-roh itu mengakui hal yang benar tentang Yesus. Saudara ingat pada saat Yesus mau mengusir roh-roh jahat yang ada di orang yang ada di Gerasa. Roh-roh jahat itu berkata, ya kan, kami tahu siapa kamu. Kamu adalah yang kudus dari Israel. Benar? Benar. Kamu adalah yang kudus dari Allah. Betul. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus tidak bilang, oh iya memang benar, hebat ya kamu ya. Enggak, Tuhan Yesus mengusir mereka keluar. Jadi Tuhan Yesus tidak mempercayai manusia ataupun roh-roh. Sebab dia sendirilah sang kebenaran itu. Karena itu saudara kita sebagai orang percaya, kita perlu benar-benar hati-hati. Bahkan dalam tanda kutip seakan-akan kita mencurigai. Sebelum akhirnya kita mempercayai manusia atau roh yang berbicara kepada kita. Dengan mengatakan demikianlah firman Tuhan. Saudara harus hati-hati terhadap siapapun juga. Termasuk terhadap saya. Saudara hati-hati terhadap apa yang saya sampaikan. Saat saya mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Saya mendapatkan ini dari roh. Saya tahu ini Roh Kudus lagi bicara kepada saya untuk saya sampaikan kepada saudara seperti ini. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan dan sebagainya. Saudara harus hati-hati, makanya saudara perlu untuk menguji hal ini. Jadi apa yang sudah saya sampaikan ini silahkan diuji lagi. Ya. Saudara nggak perlu menaruh iman saudara kepada saya, taruh imanmu kepada Yesus. Tapi saudara perlu untuk menguji dengan cara yang benar. Apakah memang yang saya ajarkan ini, yang saya katakan ini sesuatu hal yang benar? Ya, jangan langsung cepat percaya. Siapa tahu saya menyesatkan saudara. Tapi uji dulu. Nah ini adalah peringatan yang ada di dalam Alkitab bagi semua orang percaya saat dia mau menerima segala sesuatu dari siapapun juga sebagai kebenaran. Nah ini juga merupakan alasan yang mendasar kenapa orang Kristen perlu untuk menguji baik manusia ataupun roh. Sebab tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Yang sempurna cuma Allah saja. Karena itu kita perlu menguji satu dengan yang lain. Sebelum kita mengikuti orang gitu kan, yang mengaku bahwa aku menyampaikan firman Allah, uji dulu, tes dulu. Dan kalau memang benar yang disampaikan itu adalah kebenaran, ikuti kebenaran. Sebab akan ada yang namanya nubuatan secara supranatural dan juga propaganda secara alamiah jasmani yang terjadi. Ada pesan secara vertikal dari sumber yang supranatural, dari sumber rohani. Tapi juga ada pesan secara horizontal dari hasil pemikiran manusia. Karena itu kita mengetahui ada roh, memang ada berbagai macam roh. Dan ada juga manusia. Makhluk cerdas itu bukan manusia saja. Ada roh-roh yang juga merupakan makhluk cerdas. Mereka juga bisa bicara. Nah saat kita bicara tentang roh, kita ketemu ada roh yang baik,
ada roh yang jahat. Dan penting untuk kita mengetahui siapa yang sedang kita hadapi. Karena saat kita mendapatkan sesuatu dari roh, belum tentu itu berasal dari Allah. Sesuatu hal yang kelihatannya supranatural, belum tentu itu merupakan suatu hal yang ilahi. Bisa juga itu berasal dari roh jahat. Sebab ada namanya nabi yang sejati, dan juga ada yang palsu. Orang bisa berbicara karena mereka mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Tapi orang juga bisa berbicara karena mereka mendapatkan inspirasi dari roh jahat. Mendapatkan inspirasi dari iblis sendiri. Dan orang yang sama bisa melakukan kedua hal ini, saudara. Dari orang yang sama bisa mengatakan bahwa aku mendapatkan inspirasi dari Allah, dari Roh Kudus, tapi juga dia bisa mendapatkan inspirasi dari iblis, dari roh jahat. Dalam Alkitab ada contohnya. Contohnya adalah Simon Petrus. Pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Oh, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus menjawab, karena dia mendengar Simon Petrus mengatakan seperti itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yudus, atau diberkatilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bayang gak? Jadi Simon Petrus ini bisa dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Benar, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Dan Yesus pun mengatakan ini bukan dari kamu, bukan dari manusia. Bapakku sendiri yang ada di sorga yang menyatakan kepada kamu. Tapi setelah itu kan, kalau saudara nanti baca lagi ya, di dalam Matius pasal yang ke-16, saudara temukan kisah ini. Di ayat yang ke-21 dikatakan, sejak itu setelah ada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari imam kepala, dari ahli Taurat. Kemudian dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Oh, hebat kan? Dia menegur, dia bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Bayangkan. Kan perkataannya positif, bagus. Oh, kamu gak akan terjadi seperti itu. Allah tidak akan membiarkan hal itu. Ya, itu tidak akan menimpa engkau sekalipun tidak akan terjadi. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yesus berpaling kepada dia, melihat dia dan berkata, enyahlah iblis. Sebab engkau batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi, sebelumnya Allah memberikan inspirasi kepada si Petrus ini. Bahwa dia bisa mengatakan, Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi di saat berikutnya, iblis yang memberikan inspirasi kepada dia untuk mengatakan hal yang seperti itu. Jadi kita perlu tahu, saudara, bahwa nabi palsu bisa ada di dalam gereja. Dan memang sudah ada di dalam dunia pada saat ini. Dan mengenai hal ini Tuhan Yesus sendiri bilang gitu loh. Tapi tidak hanya Tuhan Yesus yang mengatakan tentang hal ini. Paulus ngomong seperti itu, Petrus ngomong dengan hal yang sama, Yohanes juga ngomong hal yang sama. Bahwa para nabi palsu itu akan masuk di antara kalian seperti serigala berbulu domba. Jadi kalau dikatakan serigala berbulu domba, artinya kita nggak bisa membedakan mereka dari penampilannya. Beda kalau misalnya kita lihat foto-foto gambar-gambar yang dari internet serigala berbulu domba. Kita akan temukan bahwa tetap gambarnya hanya ada banyak domba, kemudian ada satu yang kayaknya domba tapi ada moncongnya, ada giginya yang tajam. Jadi kita tahu itu adalah serigalanya. Tapi dalam keadaan yang sebenarnya kita nggak bisa melihat, membedakan mereka dari penampilannya. Karena mereka akan beneran terlihat seperti orang Kristen pada umumnya. Bahkan mungkin kalau dibandingkan mereka mungkin kelihatan lebih Kristen daripada saudara. Terus bagaimana kita bisa mengenali mereka? Bagaimana kita bisa mengujinya? Itu hal yang penting. Nah, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari pasal yang keempat ini
menggambarkan tentang para nabi palsu. Bagaimana mereka membuat nubuat palsu, bagaimana mereka menyuruh saudara dan saya untuk mendengarkan perkataan mereka, dan dari penampilannya kelihatannya seperti domba semua. Gitu ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut mereka? Makanya Yohanes mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi Yohanes mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang ngomong gitu. Sebelum dia memberikan satu larangan kepada mereka, menyuruh mereka sesuatu. Justru karena adanya kasih, maka Yohanes perlu untuk menyampaikan yang namanya kebenaran. Tidak hanya mengatakan tentang hal-hal yang baik yang boleh mereka lakukan, tapi juga mengatakan tentang hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Sekalipun mungkin itu kan waktu disampaikan, oh kamu jangan mendengarkan orang ini, jangan mendengarkan itu. Kelihatannya kok kayaknya orang ini tidak mengasihi ya. Gitu. Orang mungkin mengatakan, wah kayaknya kalau dia khotbah itu kayak nggak ada kasih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh dan sebagainya. Kenapa gitu kan? Kalau mengasihi seseorang gitu kan. Mereka mengatakan kalau kamu mengasihi seseorang kamu harus toleran dengan orang itu gitu. Jangan kemudian kamu mengatakan hal-hal yang kemudian akan menyinggung dia. Saudara, pasangan dari kasih itu bukan toleransi. Pasangan dari kasih adalah kebenaran. Kasih dan kebenaran berjalan bersama-sama. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita akan membenci segala sesuatu yang akan mencelakakan orang itu. Sehingga kita akan memberitahu kepada orang itu apa yang harus dia percayai dan apa yang tidak boleh dia percayai. Yohanes mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena aku mengasihi kamu, maka aku memberitahukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu percayai. Karena kasih, maka kita akan melindungi orang-orang yang kita kasih itu. Kalau misalnya kita tahu sesuatu, misalnya ada satu gelas berisi dengan air tapi ada racunnya, kita akan melarang orang-orang yang kita kasih untuk minum racun ini. Minum air itu kelihatannya biasa, tapi kita tahu ada racunnya. Kita nggak mentolerir, nggak apa-apa cuma sedikit, dicoba sedikit. Kita nggak akan tolerir hal itu. Jadi jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah atau bukan? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara, kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kita bukan orang-orang yang termakan tahyul. Karena kalau bicara tentang tahyul, kalau kita percaya pada tahyul, kita akan percaya akan segala macam hal. Saat dikatakan, oh jangan melakukan ini, jangan potong kuku malam hari misalnya. Dan sebagainya, kita akan karena ada ketakutan di sana. Kita akan percaya segala macam hal. Tapi kita juga tidak diminta untuk memiliki yang namanya kecurigaan. Karena kalau kita curiga, terus curiga, maka kita nggak akan percaya apapun juga. Yohanes mengatakan bahwa kita itu diminta untuk menguji segala sesuatu. Artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang bisa kita percayai, ada hal-hal tertentu yang jangan kita percayai. Kita tidak percaya pada hal-hal yang tahyul, tapi kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada nubuatan yang Dia berikan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih berbicara. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus bisa berbicara kepada kita pada saat ini. Tapi juga roh lain juga bisa bicara sama kita. Nah jadi sekali lagi kan, kita nggak bisa mengenali nabi palsu ini dari penampilan mereka. Sebab mereka mengenakan pakaian seperti domba. Bahkan kita tidak mengenali mereka karena mungkin mereka pegang Alkitab. Ya. Bukan bicara bahwa roh jahat tidak bisa mengutip apa yang dikatakan oleh Alkitab dikatakan dalam kitab suci. Saudara, iblis tahu tentang Alkitab, bahkan mungkin lebih tahu daripada saudara dan saya. Ya. Dia lebih mengerti isinya ini. Dikatakan seperti ini, dia tahu gitu kan. Dan dia tidak akan mengatakan bahwa aku adalah nabi palsu.
Enggak. Dia akan menggunakan kata-kata firman Tuhan. Dia akan berkata tentang Yesus, mungkin seperti itu juga. Lalu bagaimana cara kita mengujinya? Ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Saudara, Yesus Kristus, dia sudah datang sebagai manusia. Kristus itu telah datang di dalam daging. Nah, apa artinya ini? Itu artinya bahwa ada manusia yang ilahi sempurna itu bersatu. Manusia dan ilahi bersatu secara sempurna di dalam Kristus. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Yesus dari Nazaret itu adalah Kristus yang ada dalam kemuliaan. Anak Allah dan juga anak manusia. Jadi Yesus Kristus menggabungkan keduanya di dalam dirinya. Roh yang bukan berasal dari Allah tidak akan mengakui hal ini. Mereka mungkin bisa mengatakan, ya Yesus itu cuma manusia tapi tidak ilahi. Atau mungkin mereka akan mengatakan setengah-setengah. Setengah manusia, setengah ilahi. Saudara, Yesus adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Ini berarti bahwa sebelum dia ada di atas muka bumi ini, dia sudah ada sebelumnya. Jauh sebelum Yesus menjadi manusia, dia sudah ada. Dia tidak dilahirkan di Bethlehem seperti model kita lahir. Kita manusia, kita nggak punya pilihan, kita mau lahir ya lahir gitu. Dilahirkan kita nggak bisa milih. Tapi kan Yesus berulang kali dia mengatakan bahwa dia datang. Dia berkata, aku datang, aku datang. Jadi dia sudah ada dari kekekalan dan kemudian dia datang di dalam daging. Tapi ada orang Kristen yang tidak menyadari bahwa saat ini dia juga masih ada di dalam daging. Bahkan Yesus tidak pernah menanggalkan daging itu. Saya dulu berpikir kan, bahwa pada waktu Yesus naik ke surga, dia berhenti jadi manusia. Dia kembali menjadi yang ilahi saja. Tubuh manusianya sudah nggak ada lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan hal yang berbeda. Saat ini di sorga, Yesus memakai tubuh manusia. Ada tubuh kemuliaan yang dia pakai. Itu manusia. Sebab mengapa demikian? Karena ada hanya satu pengantara antara Allah dan manusia. Siapa dia? Manusia, Kristus Yesus. Dia adalah imam besar kita yang mengerti kelemahan kita. Sebab dia adalah manusia, gitu kan? Sebabnya kita tidak membutuhkan imam yang lain selain Yesus Kristus. Hanya ada satu imam kita, Yesus Kristus. Saudara, kita nggak butuh yang lainnya untuk datang kepada Tuhan. Kita hanya butuh Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi ujiannya, saudara. Yaitu roh seperti apapun, apakah dia mengakui Yesus dari Nazaret itu adalah Kristus dalam kemuliaan? Apakah dia mengakui bahwa dia masih ada di dalam daging? Apakah mengakui bahwa Yesus telah bangkit di dalam tubuh? Apakah dia percaya bahwa Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati di dalam tubuh yang baru, dalam tubuh kemuliaan itu, apakah dia masih bisa makan seperti kita? Dia makan ikan goreng. Saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ya, dari ayat yang sekitar 40-an gitu. Dan apakah orang-orang itu bisa menyentuh dia setelah dia bangkit? Ketika dia kembali lagi nanti, apakah dia masih memiliki tubuh itu? Itu ujiannya, saudara. Siapakah Yesus yang kita bicarakan? Yesus bukan sekedar manusia yang hebat. Yesus bukan sekedar dia datang dari sorga. Tapi dia adalah Allah dan manusia dalam satu tubuh. Nah, ini adalah satu misteri yang gak bisa dipahami oleh pikiran manusia secara logis. Bagaimana bisa menjadi keduanya? Ya, kalau Allah ya Allah lah, kalau manusia ya manusia, ya bagaimana? Tapi ini adalah kenyataannya, saudara. Dan hanya Allah Roh Kudus yang dapat memberitahu kita, yang dapat memberitahu saudara. Hanya Allah Roh Kudus yang dapat meyakinkan kita tentang hal itu. Roh yang lain menyangkal hal ini. Mereka tidak akan mengakui hal ini. Ayat yang ketiga mengatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.
Saudara tahu bahwa antikristus akan datang ke dalam dunia dan roh antikristus itu sudah ada di dalam dunia. Ini suatu hal yang sudah jelas, saya yakin saudara juga mengetahuinya. Dan kemudian Yohanes lanjut berkata tentang anak-anakku. Dari tadi ngomong saudara-saudaraku, sekarang dia ngomong anak-anakku. Dalam bahasa Inggrisnya adalah little children, anak-anak kecil. Nah kalau kita bicara tentang anak-anak kecil, saudara, anak-anak kecil itu gampang sekali termakan yang namanya propaganda. Diomongi begini, wah jadi nurut. Anak kecil gampang percaya pada hal-hal yang diperintahkan kepada dia. Tapi kemudian saat dia kemudian bertumbuh makin dewasa, dia menemukan, oh rupanya yang dia perintahkan kepada aku itu tidak benar. Ya. Saudara dan saya, kita seperti anak kecil gitu kan. Kata Yohanes, kamu itu seperti anak kecil. Jadi aku nasihatkan, jangan kamu langsung percaya semua roh. Tapi sekalipun demikian, sekalipun kamu adalah anak-anak kecil, little children, anak-anakku, aku nggak takut, sebab kamu tidak akan termakan oleh hal palsu yang disampaikan oleh nabi palsu. Kenapa? Ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yohanes mengatakan kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Mereka pernah ada di dalam gereja kita ini, kata dia. Dan kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, kita temukan bahwa ada nabi-nabi palsu itu, tapi mereka sudah keluar dari antara kita. Kamu sudah mengalahkan mereka. Ya. Jadi kalau nanti misalnya akan ada nabi palsu lagi yang datang ke gereja ini, kamu bisa mengatasi dia. Kamu mengatasi dia bukan dengan argumen. Kamu mengatasi dia bukan karena kamu punya pengetahuan Alkitab yang lebih baik. Bukan karena kamu punya kecerdasan intelektual yang luar biasa dari dia. Tidak, kamu menyelesaikan itu, kamu menghalau mereka. Kamu bisa tahu seperti apa itu mereka. Sebab dia, Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Ada Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, di dalam dirimu. Jadi sekalipun kamu ketemu dengan para nabi palsu ini, gak jadi masalah. Kamu punya Roh Kudus. Kalau saudara dan saya, kita mempunyai Roh Kudus di dalam hati kita. Roh jahat tidak bisa menyentuh kita. Roh jahat tidak bisa menyentuh pikiran kita, hati kita, atau bahkan keinginan kita. Kita menyadari ada Tuhan, ada Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab kita sudah mengalahkan hal itu. Hanya ada satu pribadi di dunia yang lebih hebat kekuatannya, lebih besar, lebih dahsyat daripada iblis. Dia adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini mengalahkan roh yang menyesatkan. Mengalahkan roh yang merupakan roh kejahatan. Jadi, orang yang bisa dicengkram oleh nabi palsu adalah orang-orang yang tidak punya Roh Kudus. Orang-orang yang tidak menyadari ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat ada orang-orang yang secara akademis mereka pintar. Ya, secara akademis mereka hebat, brilian, cerdas. Tapi mereka dicengkram oleh nabi palsu. Kenapa? Karena mereka bukan orang percaya. Mereka tidak punya Roh Kudus. Ayat yang kelima mengatakan mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Ini nabi palsu. Dunia mendengarkan mereka. Ini bukti lebih lanjut, saudara. Kita akan menemukan bahwa ajaran para nabi palsu ini populer di kalangan orang-orang yang tidak percaya. Mereka yang berasal dari dunia ini akan mendengarkan para nabi palsu ini sebab mereka bukan berasal dari dunia. Tetapi kan saudara dan saya, Yohanes mengatakan ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan kami. Yohanes mengatakan, aku berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan aku juga. Tapi barang siapa tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengarkan kami. Jadi orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, yang tidak berasal dari Allah, nggak mau percaya, nggak mau mendengarkan kita. Waktu kita ngomong, ya kan, karena mereka bisa, itu kan cuman karanganmu saja. Bisa jadi seperti itu. Tapi itu adalah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ini ingat ya, Yohanes sedang bicara kepada orang percaya. Jadi berikutnya untuk mengetahui tentang hal ini, untuk menguji ini, nabi palsu itu
tidak punya telinga untuk kebenaran. Artinya dia tidak mau mendengar untuk kebenaran. Ini adalah salah satu ciri khasnya. Mereka tidak akan mau mendengarkan saudara bicara. Tapi mereka ingin supaya saudara mendengarkan mereka. Mereka tidak mau belajar dari orang lain. Mereka tidak akan pernah duduk dan kemudian mendengarkan orang lain berbicara tentang kebenaran. Mereka berkata, aku sudah mendapatkan inspirasi. Ya. Aku langsung dapat hal ini dari Tuhan. Dan ini adalah kebenaran yang aku akan sampaikan kepada kamu. Aku nggak mau belajar dari orang lain. Aku sendiri bisa langsung mendapatkan kebenaran itu. Dan aku sekarang menyampaikannya kepada kamu. Saudara nabi yang sejati, kalau saudara adalah seorang nabi, dan saudara nabi sejati, saudara akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara akan mendengarkan para rasul. Saudara akan mendengarkan orang lain, orang percaya lain yang menyampaikan firman Tuhan. Seorang nabi yang sejati akan mendengarkan firman Tuhan. Nabi yang sejati akan mengatakan bahwa aku bisa belajar dari orang lain yang berkhotbah kepadaku. Waktu aku duduk, waktu aku mengikuti ibadah, siapapun yang berkhotbah, aku bisa belajar dari sana. Mungkin ada hal-hal yang gak cocok, tapi aku bisa belajar dari sana. Nah, inilah cara kita menguji, saudara. Jangan kita langsung percaya terhadap setiap roh. Kita bisa tahu mana roh kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Bagaimana saudara dan saya mengenali nabi palsu? Dengarkan apa yang keluar dari mulutnya dan lihat apa yang masuk ke telinganya. Kita bisa mendengar apa yang keluar dari mulut mereka. Apakah di sana ada penyangkalan bahwa Yesus adalah ilahi dan manusia? Apakah di sana ada penyangkalan bahwa Yesus telah datang dalam daging dan masih ada dalam daging? Apakah ada penyangkalan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nabi palsu akan melakukan hal ini. Dan kita juga bisa melihat apa yang masuk ke dalam telinga mereka. Sebab apa? Mereka tidak akan mendengarkan saudara dan saya. Atau siapapun juga menyampaikan firman Tuhan. Mereka hanya tertarik untuk bicara dan bicara dan bicara. Dan tidak tertarik untuk mendengarkan. Nah, dengan ini kita bisa membedakan mana nabi yang sejati, mana nabi yang palsu. Ini peringatan Rasul Yohanes. Dia berkata ini kepada jemaat seperti kepada anak-anaknya sebab dia mengasihi mereka. Tetapi dia tetap tegas terhadap kesalahan yang ada. Saat dia mengatakan jangan seperti ini, jangan sentuh ini, jangan dengarkan itu, jangan percaya hal ini. Sekalipun seluruh dunia menerima apa yang disampaikan oleh nabi palsu ini. Seluruh dunia mendengarkan dia, tapi kamu anak-anakku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah. Jangan main percaya apapun juga, tapi ujilah dulu. Kalau itu memang benar adalah kebenaran, peganglah. Kalau bukan, buanglah. Sehingga kita tidak disesatkan. Sehingga mental health kita benar-benar sehat. Kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam angin pengajaran. Amin.